Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Maulida dengan NPM 2401 dari kelas Bela Negara G107. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas secara singkat dan mudah dipahami mengenai artikel yang telah saya buat. Nah, karena kebetulan saya merupakan mahasiswa prodi manajemen yang berfokus di manajemen keuangan, sehingga saya mengangkat judul integrasi nilai-nilai bela negara dalam praktik manajemen keuangan untuk mewujudkan tata kelola ekonomi berkelanjutan. Oke, langsung aja kita bahas. Sebelumnya, artikel ini sudah saya publish di Blogger. Oke, dalam artikel tersebut saya membahas bahwa membahas terkait keterkaitan 5 nilai-nilai bela negara dalam praktik manajemen keuangan, mulai dari proses perencanaan, lalu pelaksanaan, pengawasan, dan juga pelaporan keuangan. Yang pertama dari nilai bela negara, cinta tanah air. Dalam artikel yang telah saya buat, cinta tanah air itu tampak pada bagian perencanaan, teman-teman, yang mana perencanaan keuangan berdimensi pada kebangsaan, di mana kita itu harus memprioritaskan anggaran diarahkan pada sektor strategis nasional seperti pangan, energi, pendidikan, dan teknologi, lalu penguatan ekonomi dan pilihan bahan baku lokal. Dalam hal ini, cinta tanah air itu berarti setiap keputusan ekonomi tidak hanya mengejar profit, tetapi berpihak pada keberlanjutan ekonomi Indonesia. Lalu nilai-nilai bela negara yang kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara, di mana kesadaran berbangsa bernegara ini berkaitan dengan orientasi kepentingan nasional dalam seluruh proses keuangan, seperti penganggaran yang tidak eksploitasi dan eksploitatif dan berpihak pada masyarakat luas, pelaporan keuangan yang transparan, di mana kesadaran berbangsa dan bernegara itu membuat pengelolaan keuangan itu tidak hanya secara teknis, tetapi juga berfungsi menjaga keberlangsungan pembangunan nasional secara adil dan juga inklusif. Lalu nilai-nilai bela negara yang ketiga ada setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai ini tuh tercermin kuat pada bagian pelaksanaan anggaran nih, teman-teman, dan transaksi yang berintegritas. Beberapa implementasinya seperti kepatuhan pada pajak, pemberian upah yang layak sesuai asas keadilan sosial, lalu praktik anti korupsi, anti gratifikasi, lalu menjalankan standar akuntansi untuk menjaga kejujuran laporan keuangan. Lalu yang keempat ada rela berkorban dalam konteks keuangan, itu berarti keberanian untuk mengungkap penyimpangan-penyimpangan meskipun itu beresiko, teman-teman. Lalu memprioritaskan investasi jangka panjang untuk kepentingan bangsa meskipun keuntungan jangka pendeknya itu dikorbankan. Lalu yang ketiga, menjaga aset negara dengan penuh integritas dan kewaspadaan. Nah, rela berkorban ini mendorong profesionalitas untuk berani pada posisi yang benar, menjaga keuangan publik dari kebocoran demi ketahanan ekonomi jangka panjang. Lalu yang terakhir, kemampuan awal bela negara di bidang ekonomi itu berarti kompetensi dan disiplin profesional dalam tata kelola keuangan, seperti kepatuhan pada standar akuntansi, ada SAK, ada SAP, lalu penguatan sistem kontrol internal, lalu kemampuan audit dan pengawasan yang efektif, disiplin dalam melaksanakan transaksi dan pelaporan. Oke, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai bela negara itu tuh berkaitan kuat dengan praktik manajemen keuangan, yang dimana merupakan langkah penting untuk mewujudkan tata kelola yang berkelanjutan. Penerapan nilai-nilai ini juga mengubah manajemen keuangan dari yang sekedar proses teknis menjadi instrumen penguatan ketahanan ekonomi. Perencanaan menjadi lebih berpihak pada kemandirian nasional, pelaksanaan lebih berintegritas juga, bebas korupsi, pengawasan lebih waspada terhadap potensi kerugian, dan pelaporan juga menjadi lebih
transparan, dan akuntabel. Baik, sekian pembahasan dari artikel yang telah saya buat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.